Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan bahas dulu mengenai GBP USD. Jadi kalau kita lihat ya untuk GBP USD sendiri, karena DXY-nya ini mengalami penurunan ya. Sekarang kita lihat dulu. Nah, DXY ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi nggak heran untuk kedua pair ini ya, untuk GBP USD dan Euro USD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya gitu, karena kan mereka itu berkorelasi negatif dengan DXY gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini DXY sedang berada di area support ya, kurang lebih supportnya itu di 103.65 sampai 103.13 ya. Lalu kemudian ada next support lagi untuk DXY kurang lebih di harga 102.089 ya. Sampai support rendah untuk saat ini untuk DXY sendiri itu ada di angka 100 teman-teman gitu. Ya ini adalah area support rendah untuk DXY itu sendiri gitu. Tapi seperti yang kita lihat ya, DXY ini secara keinginan pasar untuk mengoleksinya atau membelinya itu sudah mulai menurun semenjak si Fed ini sendiri tidak menaikkan atau punya statement ya kalau kemungkinan besar suku bunga tidak akan dinaikkan dan akan tetap ditahan ya di suku bunga saat ini, dan kemungkinan besar itu juga akan dipotong di Mei 2024 nanti gitu teman-teman. Nah ini cukup membuat DXY ini menurun ya, mengalami penurunan cukup signifikan. Dan kalau ditanya sampai mana penurunannya, kemungkinan besar DXY ini akan berada kembali di angka yang cukup normal, yaitu kurang lebih di bawah 100 ya. Berarti normalinya itu ada di sini. Ini yang pernah kita bahas juga di video yang bulan lalu ya tuh. Nah ini kurang lebih di 89 sampai 100 ini adalah angka normal dari si DXY itu sendiri. Nah ini adalah normalnya gitu. Jadi normalnya DXY itu intinya di bawah 100 gitu teman-teman. Ini mulai dari tahun 2015 ya sampai 2022 ya. Ini 2023 dia udah mulai berada di atas 100 semua teman-teman gitu. Oke, makanya angka 103 ya, 102, 100 sampai 100 ini itu sangat penting untuk DXY, karena ini adalah area support dari monthly untuk DXY itu sendiri teman-teman. Jadi selama DXY masih bertahan di atas 100, artinya DXY ini masih ada potensi untuk main di range 100 kurang lebih 104 ya, 104 sampai angka 100 ini. Berarti ini adalah new range-nya dia gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk Euro USD. GBP USD ya. Nah, untuk GBP USD kalau kita perhatikan untuk candle monthly-nya ya, di sini untuk monthly candle itu masih bullish ya, karena ini candle yang cukup bullish juga, warna hijau ya. Ditambah lagi kalau kita lihat laporan keuangan dari si Inggris ini sendiri itu cukup bagus teman-teman. Jadi ini cukup membuat sentimen yang positif untuk GBP USD ini sendiri ya. Lalu kalau kita perhatikan untuk monthly candle ya, ini ada bisa dikatakan ini Morningstar ya, pola Morningstar, dimana ini candle seller, kemudian ini ada candle doji, lalu ini ada candle bullish ya, hijau gitu, buyer. Nah ini potensinya membentuk candle Morningstar itu teman-teman. Apalagi kalau misalkan yang hijau ini, candle hijau ini itu bisa close di atas candle merah yang ini ya, yang bulan September itu kurang lebih di 26751 ya, itu akan lebih kuat lagi untuk Morningstar ya. Artinya untuk GBP USD ini ada potensi kembali untuk menyentuh ke harga 42335 teman-teman, atau terdekatnya deh kita lihat ya di sini ya. Terdekatnya itu bisa menyentuh kembali ke harga 3298 gitu teman-teman. Itu kalau dari prediksi atau proyeksi monthly-nya gitu. Ya kalau untuk selama dia masih belum bisa break ya, intinya kalau kita perhatikan itu adalah current height yang ada di sini ya, di 2879 sampai 30 ya. Selama dia belum bisa break dari 30 ini ya current height-nya, itu dia masih potensi untuk turun kembali, retest ke low yang kemarin kurang lebih di 251 ya, sampai
terendahnya itu di harga 1973 teman-teman gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi kalau untuk daily secara tren ya, daily ini masih bullish ya. Kemudian untuk weekly-nya juga masih bullish ya. Jadi perlu kita perhatikan untuk saat ini dekat-dekat ini ya. Itu di area resisten yang sekarang ini itu di 2613 ya sampai 2638. Karena ini adalah area support become resistant dari si GBP USD teman-teman. Nih ya, kalau kita lihat ini resisten, ini support, di breakout ini jadi resistannya teman-teman. Nah ini juga ya. Nah kemudian the next resisten dia itu ada di daily-nya dia ya. Ini daily di sini di 2746 ya sampai 2721. Ini untuk resisten daily. Jadi dua resisten ini yang perlu kita perhatikan ya. Dan resisten tertingginya ya, jadi resisten tertingginya itu ada di 30-an ya. Di sini itu kurang lebih di sini. Nah, ini resisten yang cukup tinggi. Itu di 3026 sampai 3094 gitu teman-teman. Nah, ini harus kita perhatikan juga itu. Oke. Jadi itu ya untuk resistennya si GBP USD itu sendiri gitu. Kalau saya sih prefer mungkin di sini aja ya di 3094 sampai 3142 gitu. Nah ini ada beberapa resisten lagi. Ini minor resistennya itu di 2947 teman-teman. Oke, kemudian lanjut ya untuk GBP USD dia masih bullish ya. 4 jamnya juga masih bullish, belum ada rejection sama sekali. Tapi kita bisa memanfaatkan untuk selling point ya. Kemungkinan ada potensi gitu ya. Kalau mau resikonya lebih rendah, kita bisa masuk ke sini ya di 2746, 2721 ya. Atau kita bisa looking for sell di area ini ya, resisten weekly-nya dia. Ini kurang lebih di 2638, 2613, tapi mesti dilihat dulu teman-teman. Nanti pas pembuka market ya dia bisa break dari 2638 atau enggak gitu. Kalau misalkan dia break maka kita lebih baik tunggu dulu ya, cari konfirmasi lagi di 2746 sampai 2721 gitu. Pokoknya untuk area sell terakhir kita itu kurang lebih di harga 2746 teman-teman, 2746. Dan di atas itu ya much better kita looking untuk buy. Targetnya di mana? Kalau untuk ke buy berarti targetnya kurang lebih nanti di, kalau kita ngomongin untuk long term ya, itu kurang lebih di sini. Itu di 2947 ya. Sampai 2989 sampai tertingginya itu di harga ini. Itu di 31.42 sama 3094 teman-teman gitu. Kalau dekat-dekat ya, kalau misalkan kita mau lihat yang resisten dekatnya itu kurang lebih di harga 2790 teman-teman. Oke, jadi di situ ini 40 pip lah ada di sini dari 46 ke 90 gitu teman-teman. Ya, nanti di sini kita baru cari lagi nih. Kalau misalkan ada kesempatan untuk nge-sell, kita baru sell lagi gitu teman-teman. Oke, jadi tunggu aja nanti update-nya bagaimana. Kita lihat reaksi pasar terhadap kedua resisten ini karena ini resisten yang cukup penting teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi. Kalau untuk kebuy, berarti kebuy itu kita bisa manfaatin kurang lebih di 2531, ini area pertama. Area kedua itu di 2428 sampai 2376 ya, di sini. Ini area 1, area 2, area 3 ini mana? Kalau untuk area 3 jujur saya prefer di sini gitu teman-teman. Ya 3 di sini itu kurang lebih di harga 2182 sampai 2224 gitu teman-teman. Sini. Gitu, oke. Nah, ini untuk area ketiganya atau area terakhir ya gitu teman-teman. Itu ngebuy. Saya masih, kalau untuk GBP USD ya saat ini saya masih prefer untuk cari selling point ya di sini ya. Nanti kalau dia udah break dari 26.3 ya, 2638 ya, dan break dari sini baru saya coba cari buy. Untuk targetnya di mana di 2721 sampai 2746 ini teman-teman. Baru dari sini nanti kita cari untuk entry sell lagi gitu teman-teman. Oke. Jadi let's see aja nanti pasarnya bagaimana ya.
Kalau untuk lihat breakoutnya much better kita nanti pakai time frame yang 1 jam ini aja teman-teman. Oke. Nah lanjut lagi kita untuk bahas Euro USD. Oke, sekarang kita lanjut untuk Euro USD teman-teman. Nah kalau untuk Euro USD juga sama, dia untuk daily yaitu uptrend. Kemudian untuk monthly-nya juga masih uptrend dan potensi ada Morningstar juga ya. Bahkan ini kalau kita lihat ini lebih kuat Morningstar-nya ya, karena dia udah berhasil break ya dari current high candle yang kedua gitu teman-teman. Gitu. Oke. Kemudian kalau untuk bagian resisten yang harus kita perhatikan di monthly ini itu ada di level harga 1037 sampai 1066 ya. Ini resisten weekly monthly yang cukup kuat kalau kita perhatikan, karena dari bulan kurang lebih bulan berapa ini? Bulan April ya. Itu dia reject terus ya, 1 2 3 4, jadi udah 4 bulan sampai Agustus. Selama di 2023 ini dia belum bisa break dari 1037 sampai 1066 teman-teman gitu. Nah untuk saat ini untuk Euro USD dia masih bertahan di area resisten, kurang lebih resisten minor sih ini sebenarnya, bukan resisten yang major banget. Itu di 937 ya, 932 sampai 952 teman-teman gitu. Nah intinya kalau dari monthly ini kalau kita perhatikan untuk Euro USD masih bullish ya. Lalu kalau dia mau break dari bullishnya berarti di berapa? Nah kalau kita lihat di sini untuk nge-break dari masa bullishnya atau fase bullishnya itu Euro USD harus bisa break dari garis orange yang ada di sini, low-nya si doji, yaitu di 4521 teman-teman gitu. Jadi ada break dari 4521, baru nanti untuk monthly-nya itu dia bisa berubah trennya menjadi downtrend kembali gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya untuk bagian weekly. Nah untuk weekly ini kalau kita perhatikan ini Euro USD juga masih bullish ya, jadi masih belum ada rejection sama sekali. Lalu kalau kita lihat dari daily ya, nah kalau dari daily kita lihat kalau misalkan untuk saat ini ya di 932 sampai 952 ini ada rejection 2 kali ya untuk Euro USD. Kemudian untuk candle ini ya dia mencoba untuk break lagi ke atas gitu teman-teman. Nah ini yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalkan dia berhasil break atas ya pada saat open market Senin nanti, berarti kita tunggu dia retest dulu untuk dia retest kemana, retest ke sini ya nih. Untuk naik lagi targetnya kita open buy naik lagi dengan 1037 sampai 10662 gitu. Ini target tertingginya dia gitu. Ini targetnya dia. Kemudian target dekatnya di mana? Ya anggaplah target dekatnya itu sekitaran di 98 ya sampai 10.000 teman-teman. Nah 98 sampai 10.000 ini adalah target dekatnya dia gitu. Ya jadi dua target ini itu target dekat dari kenaikan Euro USD. Ini target tertingginya dia gitu. Oke, kemudian kan ini resisten monthly ya gitu. Nah kemudian kalau kita lihat sini ya ini adalah bonus kalau misalkan dia bisa break dari monthly resisten itu di 1066 sampai 1037 gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut lagi. Berarti selama dia belum bisa break dari 952 ya, di sini secara technically berarti kita masih bisa ambil sell dengan target di mana di 8810 ya sampai 88 85 80 gitu teman-teman. Di sini targetnya dia gitu. Terendahnya di 829 sampai 80 50 di sini. Oke, gitu. Nanti kalau untuk next buy zone-nya, nah ini bisa di buy zone kita juga ya. Nah, next buy zone-nya itu ada di 729 sampai 756 gitu teman-teman. Di sini. Ini next buy zone yang ketiga, oke. Nanti untuk yang keempat ada di sini. Jadi ini masih sama ya, gitu. Keempat sini kayaknya agak berat ya. Paling kita coba lihat aja ke 729 756 gitu. Untuk Euro USD nanti. Untuk selling point sih saya masih prefer tunggu di 1037 atau di 1066 ya. Selling point. Ini selling point pertama di sini, selling point kedua potensinya itu ada di level harga sini ya.
Ini nggak dijadikan selling point karena ini terlalu banyak spike-nya ya. Jadi much better kita tunggu langsung di 10.37 dan 10.66 gitu teman-teman di sini gitu, oke. Nah, ini nanti untuk selling point ketiga di mana? Selling point ketiga sih belum ada ya. Cuma saya akan coba place aja area di sini untuk selling point ketiga. Kurang lebih di 12.02 ya sampai 12.49 gitu. Ini untuk selling point yang ketiga ya, teman-teman. Oke. Jadi intinya itu ya, kalau untuk Euro USD kita masih prefer untuk ke buy. Jadi selling ini hanya untuk short trade aja ya, jangan ditahan terlalu lama. Karena nantinya ya secara trend itu Euro USD masih uptrend teman-teman gitu, kecuali dia bisa break dari sini. Ya, ini harus hati-hati nih. Di 829 sampai 805 kalau dia udah break berarti trend dia itu berubah teman-teman, yang tadinya jadi uptrend, yang tadi uptrend ya menjadi downtrend teman-teman gitu. Makanya untuk di 729 ini itu kita harus hati-hati ya. Ini kita bisa ambil ngebuy di sini, kenapa? Karena ini adalah area breakoutnya gitu, ini breakout pointnya teman-teman gitu. Makanya ini breakout point kita masih bisa ambil buy ya, dengan target di mana paling deket-deket aja di 829 atau 850 ya, tertingginya itu di 858 ya sampai 880 teman-teman. Jadi dua zona ini aja targetnya gitu teman-teman ya. Potensi habis itu takutnya langsung lanjut turun lagi ke area yang ada di sini gitu, oke. Jadi intinya gitu. Kalau untuk GBP USD tadi kuncinya seperti saya belum sebutkan ya di sini ya. Nah, untuk GBP USD sendiri itu dia dikatakan downtrend kalau dia berhasil break dari 2376 ya di sini. Oke, 2376 sampai 2428 gitu. Jadi selama di atas 2428 atau 2376 ini GBP USD masih dikategorikan uptrend ya teman-teman ya. Oke, jadi di bawah ini dia baru dikategorikan downtrend gitu. Oke. Karena ini adalah swing low yang terakhir, ini current high yang terakhir ya kan. Nah, ini swing low-nya dia yang terakhir lagi gitu. Jadi kan kalau kita gambar ini begini 1 2 3 ya 4 5 gitu teman-teman. Karena ini yang buat height yang baru menembus height yang sebelumnya di sini gitu. Jadi otomatis ini kita sebut sebagai swing low yang baru juga gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin sekian dari saya untuk GBP USD dan Euro USD. Nanti kalau untuk update lengkapnya akan kita update lagi di channel Telegram dan juga kita diskusikan di next videonya kalau misalkan ada perubahan mapping ya. Jadi untuk video ini kita buat sampai hari Rabu nanti teman-teman, oke. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.